Dari kelompok mana? Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Muhammad Adi Aksanur Gifari dengan NIM akhir 081. Saya Hika Anugrah dengan NIM akhir 236. Perkenalkan saya Rolsanto Silitonga dengan NIM akhir 084. Saya Sukiyat Sidubanderang dengan NIM akhir 251. Saya Syafa Alifsyah dengan NIM akhir 075. Saya Noviana Dulestari dengan NIM akhir 246. Saya Tria Desti dengan NIM akhir 114. Ya, di sini kami akan mewawancarai terkait dengan Minapadi di Desa Wisata Minapadi, Samberembe, Candi Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selamat pagi Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Maksud kedatangan kami di sini tuh ingin mengetahui bagaimana cara budidaya Minapadi. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri Pak, dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih atas kedatangannya anak-anakku semua. Saya Maniso. Jadi akan selalu manis lah. Biar sampai tua kita juga, saya juga selalu manis. Saya Maniso. Saya di Kampung Minapadi ini sebagai ketua produksinya. Jadi membidangi produksi baik dari semua produksi yang ada di kawasan Minapadi ini, juga di luar yang ada hubung kaitnya dengan Minapadi. Itu kalau secara kedinasan sebagai penyuluh swadaya Kabupaten Sleman, juga sebagai pengurus PPHPM khusus untuk pendampingan petani di hortinya. Jadi saya lebih cenderung ke hortinya daripada ke ketahanan pangan gitu. Tapi sebagai penyuluh ya memang harus menguasai semua loh gitu. Itu Jadi Minapadi di sini tuh mulai kapan sih Pak dikembangin di Sleman ini? Sebenarnya dari dulu di Samberembe khususnya itu Minapadi itu dari dulu sudah dilakukan oleh simbah-simbah gitu ya. Itu tujuannya untuk merangsang anak dan cucu mau ke sawah karena di sawah itu ada ikannya. Cuman dulu kan masih konvensional, tanam padi biasa ditaruh ikan gitu seperti itu. Nah setelah tahun 2012 itu penyuluh perikanan namanya Pak Frans Herumeking itu datang ke sini sebagai penyuluh UPT BP4 wilayah 5 Pakem Turi, itu memperkenalkan Minapadi Jajar Legowo dengan kolam dalamnya. Nah dari tahun 2012 itu kita sudah memakai teknologi itu. Disentuh dengan kolam dalamnya gitu dan jajar legowonya. Kalau di lahan ini tuh pengolahannya gimana ya Pak? Kayak ini tanah yang digunakan gimana, terus ini pengairannya gimana? Kalau untuk pengairan, kita walaupun musim kemarau, kita masih bisa mengakses air karena kita sudah mengajukan ke desa. Jadi sudah ada peraturan desa. Seperti sekarang musim kemarau, kita masih dapat air karena sudah ada peraturan desa. Jika mau mengaliri sawah-sawah di bawah sono, di selatan sono, itu harus melalui Samberembe, harus melalui di kawasan Minapadi. Jadi air nggak akan kurang. Pertama seperti itu. Terus untuk pengolahan tanahnya, itu yang pertama kali kita buat itu kolam dalamnya ini sama carennya. Jadi konstruksinya dulu kita buat. Baru itu nanti
tanah yang di pelataran yang buat kita tanam padi itu kita olah ya, kita megawani. Baru nanti setiap mau kita tanam itu kita rapikan kembali. Nah, membuat konstruksi ini kan seumur-umur cuma sekali. Iya. Cuma sekali. Nanti kalau ini sudah panen mau tanam lagi gitu, mau olah tanah lagi, itu pinggirnya itu lumpur yang dari sini dinaikkan, ya, dinaikkan lagi ke pinggir semuanya gitu. Fungsinya itu biar nanti tak kalah tanah itu diolah, itu lumpurnya nggak masuk ke kolam. Nah, nanti setelah diolah baru diratakan kembali, siap tanam. Ada pakai ini nggak Pak, kayak alat mesin pertanian buat pengolahan tanahnya? Ya, pakai. Biasanya pakainya traktor. apa Pak? Pakai traktor ya, hand traktor. Hand traktor, oke. Kalau ini Pak, jenis ikannya ini tertentu atau semua jenis ikan bisa dikombinasiin sama padi di sini Pak? Prinsipnya semua ikan bisa kita kombinasi dengan mina padi. Itu seperti ini kan ada bawal gitu, Iya. ada nila gitu, terus ada koi, ada udang, terus ada ikan mas gitu. Cuma karena kita itu kan mau mengangkat produk unggulan Kabupaten Sleman itu di nila merahnya. Jadi fokus kita ke nila merahnya. Walaupun ada beberapa petak memang itu ada koi, seperti ini ada ininya, ada bawalnya gitu. Tapi prinsipnya semua ikan bisa. Iya. Kalau varietas padi yang digunain di lahan ini Pak, itu pakai varietas apa ya Pak? Varietas padi yang kita pakai tentu yang unggul. Semua yang unggul kita coba semua, itu bisa. Terus selain itu lokal mungkin anak-anakku pernah dengar sembada merah dan sembada hitam. Iya. Itu awalnya kita mengembangkan itu di sini sampai kita dapat izin ya, izin produksi, izin edar itu dari kementerian. Itu dari sini. Otomatis kita juga akan melestarikan itu gitu. Jadi selalu ada padi lokalnya, sembada merah dan sembada hitamnya itu selalu ada. Terus untuk persemaiannya Pak, persemaiannya biasanya semai sendiri atau udah tinggal tanam beli yang bibit? Semai sendiri. Semai sendiri. Iya, semai sendiri. Kalau semai sendiri kan kita pasti tahu apa yang kita inginkan. Iya. Ini mau varietas unggul apa, ini mau padi apa gitu. Itu kita yang semai. Terus kalau semai sendiri itu kan cara dengan orang-orang pada umumnya kan beda. Mereka rengket gitu toh, misalnya rengket gitu. Terus kalau kita kan enggak. Kita dalam penyemaian itu harus jarang-jarang ya, karena biar benihnya itu bisa besar, karena kita tanam satu-satu itu. Ya, kita tanam satu-satu. Jadi biar besar, anakannya cepat. Misal ini kan kurang dari 3 minggu ini. Kurang dari 3 minggu. Terus untuk pupuk dasar kita sudah mengarah ke organik. Jadi pupuk kandang kita olah dengan pupuk kandang dengan organik ya, dengan pupuk kompos itu bisa kemarin buat sini. Kira kita pakai kompos. Terus penyemprotannya penyemprotannya pun kita juga pakai yang organik. Pupuk-pupuk ya, POC ya. Kecuali kalau memang tanamannya mungkin kurang hijau atau kurang anakannya itu kurang gerombol gitu ya, kurang banyak. Ya. Itu baru kita pancing pakai kimia. Itu pun sedikit sekali presentasinya. 1000 meter paling kita pakai 5 kilo hanya untuk merangsang, tapi selebihnya sudah organik. Waktu itu hasil dari mina padi ini, panenan padi dari mina padi ini sudah dicek sama dites di Nestle dan ternyata masuk.
Cuman kita nggak bisa berlanjut kerjasamanya. Iya. Kuotanya atau kita nggak mampu. Iya. Kuotanya nggak mampu. Bisa. Nah, ini mudah-mudahan ke depan kalau memang mungkin anak-anakku bisa gerakin gitu. Coba konsep ini diperbanyak dan nanti bisa kerjasama dengan perusahaan dengan tonase yang mencukupi. Pak, sekalian kan tadi udah dijelasin dari pengolahan sampai perawatannya. Ya. Terus dari mina padi ini panennya itu setelah beberapa bulan setelah tanam, dan juga ikannya itu juga apakah bareng sama padinya pemanenannya atau bagaimana Pak? Kalau umur padi, panen padi itu kan tergantung jenis padinya. Mau berapa masing-masing varietas kan beda. Umurnya kan beda. Normal gitu. Maksud saya itu normal panenannya. Kalau yang mereka genja, sekarang kan ada yang perusahaan yang mengeluarkan 70 hari panen gitu. Itu juga bisa. Terus ada yang mungkin panjang sampai 3,5 bulan gitu. Itu juga bisa gitu. Konsepnya yang penting itu sebelum padi dipanen maksud saya itu ikan harus di kolam dalam dulu gitu. Biar pelatarannya ini kering. Tapi biasanya kalau kita mau panen gitu Pak, pas pasar nggak sepi seperti ini gitu. Ya. Itu biasanya kita mau panen padi itu ikan sudah dipesan. Memang sudah kita list gitu sudah kita promosikan untuk kita jual. Cuman karena sekarang pasar posisi sedang tidak baik-baik saja, jadi panenan kita tampung dulu. Kalau memang sini nggak muat, kita tampung di kolam penampungan ini. Kita punya kolam penampungan. Nah, oke ya. Ini keuntungan dengan kolam dalam. Apabila padi sudah panen, tapi ikan belum siap jual, belum ada yang pesen. Nah ini ikan masih bisa di sini, masih di kolam dalamnya. Terus padinya bisa dipanen. Pertama itu, yang kedua, apabila ada serangan hama dan penyakit, padinya perlu untuk penanganan secara khusus itu sama itu. Ini pelatarannya ini bisa dikeringkan gitu. Ikan konsentrasi di kolam dalam ini. Terus keuntungan yang ketiga, tak kala mau panen, jadi kita nggak usah ngejar-ngejar ke sawah, ke pelataran ya. Ikan otomatis akan ngumpul di sini, akan ngumpul di kolam dalam. Itu kalau untuk keunggulannya kolam dalam. Baik, selanjutnya itu kami menanyakan terkait perawatannya Pak. Perawatan dari padinya sendiri itu bagaimana? Kalau apakah ada pupuk susulan atau pengendalian OPT-nya sendiri? Tadi sudah saya sampaikan, kalau pupuk susulan itu kita tinggal melihat perkembangan tanaman, melihat perkembangan tanaman. Begitu juga dengan ada serangan hama dan penyakit, itu juga kita melihat hama dan penyakitnya. Tetapi selama kita melakukan sistem mina padi kolam dalam, itu kita belum pernah mengalami itu mungkin ada serangan mereng atau hama dan lainnya itu tidak pernah kita jumpai. Kenapa? Ikan akan masuk ke lahan padi, otomatis semua hama akan dimakan oleh ikan. Pertama itu. Kedua, penyiangan. Oke. Penyiangan, kalau ada ikannya, kita nggak akan nyiangi. Pasti rumput-rumput kecil dimakan oleh ikan. Nah, jadi nanti kotoran ikannya pun itu akan menjadi pupuk. Itu beberapa kelebihan dari mina padi. Iya. Sekian hasil wawancara kami di Kampung Mina Padi Sambirembe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Bang. Nih.